Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Kesalehan atau kesucian sering banget dianggap sebagai puncak dari kebajikan manusia. Apalagi di dunia yang penuh sama ajaran agama dan norma sosial. Jadi orang suci, sempurna secara moral, bisa ngendaliin diri, dan taat, itu tuh kayak dianggap sebagai tujuan hidup paling tinggi. Tapi nyatanya, kalau terlalu ngoyo ngejar itu semua, bisa-bisa malah membawa kita ke arah sebaliknya. Jadi munafik. Gini, makin keras seseorang ngejar kesucian yang sempurna, apalagi dengan standar yang super tinggi dan gak realistis, makin besar juga kemungkinan dia jadi jatuh ke dalam kemunafikan. Bukan karena dia jahat, tapi karena kesucian yang dikejar itu sebenarnya gak manusiawi. Manusia itu gak bisa selalu tenang, bersih dari perasaan marah, iri, takut, atau dorongan yang dianggap dosa. Kalau semua itu ditekan terus, lama-lama orang jadi suka pakai topeng buat nutupin sisi gelapnya. Dia jadi lebih mikirin gimana caranya kelihatan suci, daripada beneran berusaha jadi pribadi yang baik dan jujur. Orang yang terobsesi buat kelihatan suci bisa banget jatuh ke dalam kemunafikan. Ini karena dia nggak lagi ngejar kebaikan yang sejati, tapi cuma mau dapetin pengakuan dari orang lain. Dia mulai pakai kata-kata yang terdengar religius, gaya hidup yang kelihatan bermoral, dan simbol-simbol kesucian buat bangun citra. Padahal, semua itu belum tentu mencerminkan apa yang ada dalam dirinya. Akhirnya, dia lebih fokus sama performa daripada isi hati. Kesalehan jadi kayak pertunjukan, bukan cerminan dari kehidupan nyata. Masalahnya, standar kesucian yang dikejar juga sering gak masuk akal. Kayak, orang yang suci harus bisa ngontrol semua emosinya. Gak boleh marah, gak boleh iri, gak boleh ragu. Pokoknya harus sempurna lahir batin. Padahal, perasaan-perasaan kayak gitu wajar banget dirasain manusia. Kita semua pasti pernah ngerasain itu semua. Dan itu bagian dari menjadi manusia. Tapi karena standar yang dipasang terlalu tinggi, orang jadi ngerasa bersalah tiap kali ngerasain emosi yang negatif. Akhirnya, dia nyembunyiin itu semua dan hidup dalam tekanan. Orang yang terlalu fokus ngejar kesucian juga bisa jadi lebih mikirin penampilan luar daripada perubahan dalam diri yang sesungguhnya. Apalagi di era media sosial kayak sekarang, gampang banget buat tampil religius dan bermoral di depan kamera. Tapi di balik layar, kehidupannya bisa jadi jauh dari apa yang ditunjukin. Ini yang bikin orang jadi lebih takut dinilai buruk oleh orang lain daripada takut melakukan hal buruk itu sendiri. Represi terhadap dorongan manusiawi juga bisa jadi bumerang. Dorongan itu nggak hilang cuma karena ditekan. Dia bisa muncul lagi dalam bentuk yang lebih destruktif. Misalnya, orang yang selalu diajarin kalau seks itu kotor, bisa aja malah ngalihin dorongannya ke hal-hal yang menyimpang. Atau orang yang ditekan buat nggak marah, bisa jadi meledak sewaktu-waktu dalam bentuk kekerasan. Ini karena emosi yang ditekan terus-menerus bisa bikin stres dan ledakan emosi yang gak terkendali. Dalam dunia psikologi, represi berlebihan bisa bikin seseorang mengalami konflik batin yang berat. Dia bisa jadi punya dua wajah, satu buat publik, satu lagi buat dirinya. Lama-lama, ini bisa bikin dia kehilangan jati diri. Dia gak tahu lagi mana yang asli, mana yang cuma topeng. Dan kalau ini terus terjadi, dia bisa jadi ngerasa terasing bahkan dari dirinya sendiri. Kemunafikan yang muncul dari tekanan buat jadi suci ini seringkali bukan karena orangnya jahat, tapi karena dia ngerasa nggak punya pilihan lain. Di lingkungan yang sangat menjunjung kesucian dan moralitas, orang yang gagal memenuhi standar itu bisa banget dikucilkan. Jadi, daripada jujur dan dimusuhi, banyak orang milih buat pura-pura. Mereka lebih milih bangun citra daripada jujur soal siapa mereka sebenarnya. Ini adalah bentuk pertahanan diri, bukan niat buat nipu. Jadi, alih-alih ngejar kesucian yang gak realistis, mungkin kita perlu belajar buat jadi pribadi yang rasional dan etis. Kesalehan yang sehat itu bukan tentang nolak atau nutupin dorongan alami kita, tapi gimana kita bisa kenal dan mengelola itu semua dengan bijak. Bukan soal jadi sempurna, tapi soal bisa ngerti dan nerima diri sendiri, sambil terus belajar dan bertumbuh. Orang yang benar-benar baik itu bukan yang kelihatan paling suci atau paling sering ngomongin soal moralitas, tapi yang beneran bertindak etis, gak ngerugiin orang lain, dan bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakuin. Dia jujur soal siapa dirinya, termasuk soal kekurangan dan sisi gelapnya. Kita semua punya sisi gelap, kita semua gak sempurna, dan itu gak masalah. Yang penting adalah gimana kita bisa jujur sama diri sendiri dan gak pura-pura jadi orang lain. Karena pada akhirnya, kesucian yang sejati bukan soal kelihatan suci di mata orang lain, tapi tentang jadi manusia yang utuh, jujur, dan penuh kasih.
Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus berbagi informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di nasihat praktis berikutnya.